Donald Trump telah mengambil keputusan terkait Iran dan sedang melakukan konsultasi terakhir dengan sekutu-sekutunya sebelum melakukan serangan terhadap rezim Ayatollah di Teheran. Donald Trump menyarankan Iran segera membuat kesepakatan soal nuklir karena serangan Amerika Serikat berikutnya bisa lebih buruk dari sebelumnya. Amerika Serikat juga meningkatkan kehadiran militernya di lepas pantai Iran. Dalam 48 jam terakhir, kapal perusak ke-6 Angkatan Laut Amerika Serikat United States Ship Delbert Black telah memasuki wilayah tersebut. Di dekat Iran saat ini juga terdapat satu skuadron lengkap termasuk kapal induk Abraham Lincoln. Selain itu, Amerika Serikat juga mengirimkan beberapa sistem pertahanan rudal CAAT ke wilayah tersebut yang menunjukkan adanya persiapan yang cukup serius. Hal seperti ini bahkan tidak terjadi sebelum Perang 12 Hari pada Juni lalu. Pada saat yang sama, pejabat tinggi dari Lembaga Pertahanan dan Intelijen Israel dan Arab Saudi tiba di Gedung Putih minggu ini untuk melakukan pembicaraan mengenai Iran. Kini kedua negara siap menyerang, namun mereka mencari cara meminimalkan dampaknya. Israel tetap ingin menyerang, sedangkan Arab Saudi mencoba membujuk Gedung Putih agar bersikap ironis. Edisi kali ini akan membahas semua tentang persiapan Amerika Serikat menyerang Iran. Nama saya Alexei Peci, mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan berlangganan saluran ini, beri suka, komentar di bawah, dan ikuti Telegram Peci News. Tautan ada di deskripsi video, kami segera publikasikan berita terbaru di sana setelah diterima. Amerika Serikat dilaporkan meningkatkan kehadiran militernya di lepas pantai Iran. Menurut sumber pemerintah Amerika Serikat kepada Reuters, dalam 48 jam terakhir, kapal perusak ke-6 Angkatan Laut Amerika Serikat United States Ship Delbert Black telah memasuki wilayah itu. Dekat Iran kini ada satu skuadron lengkap termasuk kapal induk Abraham Lincoln. Dan menurut sumber Reuters, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan berbagai opsi tekanan terhadap Iran, termasuk kemungkinan melakukan serangan terhadap struktur kekuatan dan gedung pemerintahan Iran. Menurut para narasumber, tujuan Donald Trump adalah menciptakan kondisi untuk pergantian kepemimpinan politik negara tersebut setelah penindasan terhadap aksi protes massal, di mana menurut data para aktivis hak asasi manusia ribuan orang tewas. Salah satu skenario yang dibahas adalah serangan pada komandan dan objek militer, sehingga Amerika Serikat tampak bertanggung jawab atas kekerasan terhadap demonstran. Selain itu, juga dipertimbangkan operasi besar-besaran terhadap infrastruktur rudal dan fasilitas nuklir Iran. Dan sumber-sumber menekankan bahwa keputusan akhir tentang penggunaan kekuatan militer belum diambil. Pejabat Israel dan Barat meragukan bahwa serangan udara saja dapat menyebabkan jatuhnya rezim Ayatollah yang berkuasa di Iran. Menurut mereka, tanpa perpecahan kekuatan atau oposisi terorganisir, pergantian kekuasaan sangat kecil kemungkinannya. Bahkan jika Amerika membombardir Iran selama berminggu-minggu, ada juga risiko bahwa intervensi eksternal justru akan memperkuat posisi kekuatan militer utama Iran, yaitu Korps Pengawal Revolusi Islam. Hari ini di Eropa, Korps Pengawal Revolusi Islam dinyatakan sebagai organisasi teroris, menandakan persiapan serangan. Dan seperti yang ditulis oleh Reuters, 3 diplomat Barat dan seorang sumber tinggi Barat menyatakan bahwa mereka khawatir alih-alih membuat rakyat Iran turun ke jalan, yaitu kembali melakukan protes, serangan dari Amerika Serikat justru bisa melemahkan gerakan tersebut. Dan mereka sudah berada dalam kondisi terkejut setelah mengalami represi paling berdarah dari rezim Ali Khamenei sejak revolusi Islam tahun 1979. Dan di sisi lain, para pejabat tinggi Iran, sumber tingkat tinggi mengatakan kepada Reuters bahwa Iran bersiap untuk perang namun tetap membuka negosiasi diplomatik. Di Teheran saat ini ditekankan bahwa program nuklir Iran bersifat murni damai, namun mereka memperingatkan bahwa jika terjadi serangan, Iran akan membela diri seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Sekutu regional Amerika Serikat di Teluk Persia khawatir kemungkinan serangan terhadap Iran akan berdampak buruk. Sekutu regional di negara-negara Teluk Persia khawatir bahwa kemungkinan terhadap Iran.
Kekhawatiran serupa juga muncul sebelum perang 12 hari Juni lalu dan sekarang dilaporkan bahwa Arab Saudi, Qatar, Oman, dan Mesir tetap melobi agar serangan terhadap Iran dibatalkan. Namun ada beberapa nuansa di sini dan kita akan membahasnya sedikit nanti. Namun demikian, Donald Trump sendiri memberikan saran. Donald menyarankan sehari sebelumnya kepada Iran untuk segera membuat kesepakatan terkait program nuklirnya karena serangan baru Amerika Serikat ke negara itu akan jauh lebih buruk daripada yang sebelumnya. Pada Senin, Donald Trump menyatakan armada Amerika di lepas pantai Iran lebih besar daripada yang dikirim ke Venezuela sudah sejak Rabu. Dalam unggahan di Trust Sosial, Trump kembali menegaskan ucapannya dan menulis hal berikut. Armada besar sedang menuju ke Iran, bergerak dengan cepat, penuh kekuatan, antusiasme, dan tekad. Seperti Venezuela, armada ini siap dan mampu menyelesaikan misinya dengan cepat, bahkan jika harus menggunakan kekuatan. Namun, hingga kini misi seluruh armada belum diketahui. Ini juga perlu dicatat. Awalnya, saya ingat Trump mengancam akan ikut campur dan mendukung protes di Iran. Namun hingga kini protes itu telah ditekan keras, ribuan orang tewas. Kini, kemungkinan meliputi serangan terbatas sebagai hukuman atas tindakan keras rezim terhadap demonstran hingga operasi besar untuk mendestabilisasi rezim, dan mungkin juga untuk memicu gelombang protes baru di dalam Iran. Trump kini berupaya menekan rezim Ayatollah di Teheran. Mereka sebaiknya segera menandatangani kesepakatan. Saya kutip Trump, waktunya hampir habis, ini momen penentu. Seperti yang saya katakan ke Iran, buat kesepakatan mereka tidak melakukannya. Lalu terjadi operasi Palunokni Molot. Itu adalah penghancuran besar Iran. Operasi Juni, serangan berikutnya bisa lebih buruk. Jangan biarkan terulang. Iran sebagai tanggapan tentu saja membalas dan mengingatkan Amerika Serikat tentang perang di Irak. Perwakilan Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan kutipan, terakhir kali Amerika Serikat melakukan kesalahan dengan terlibat dalam perang di Afghanistan dan Irak, mereka menghabiskan lebih dari 7 triliun dolar dan kehilangan lebih dari 7.000 nyawa warga Amerika. Iran siap berdialog dengan saling menghormati dan kepentingan bersama, namun jika diserang, Iran akan membela diri dan membalas dengan cara yang belum pernah terjadi. Tapi intinya adalah saat ini sama sekali tidak ada negosiasi serius antara Amerika Serikat dan Iran. Arab Saudi, Turki, dan Qatar kini bernegosiasi serta bertukar pesan dengan kedua pihak hanya sebagai perantara. Disinilah hal menarik dimulai. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Amerika Serikat menggunakan wilayah udara mereka untuk melakukan serangan baru terhadap Iran. Ini terdengar seperti hal yang melucuti senjata Amerika, karena dari wilayah ini mereka bisa menyerang. Namun pada saat yang sama, pejabat tinggi pertahanan dan intelijen dari Israel dan juga Arab Saudi datang ke Gedung Putih minggu ini untuk melakukan pembicaraan mengenai Iran. Inilah kutipan dari media Axios tentang hal ini. Orang Israel ke Washington berbagi intelijen soal target potensial di Iran. Orang-orang Saudi sangat khawatir akan potensi perang regional dan berupaya membantu solusi diplomatik. Gedung Putih menyatakan Donald Trump belum membuat keputusan akhir. Meski Rabu kemarin dia kembali mengancam Iran dengan serangan yang lebih buruk, para pembantunya menyatakan dia masih siap bernegosiasi diplomatik. Perlu dicatat, Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman telah tiba dari Arab Saudi ke Amerika Serikat. Ini sangat penting. Dia mengadakan pertemuan soal Iran di Pentagon, Departemen Luar Negeri, dan Gedung Putih, termasuk dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan utusan khusus Stephen Witkoff. Kenapa? Apakah ini penting? Karena Pangeran Khalid adalah adik dari putra mahkota Mohammed bin Salman dan orang kepercayaannya yang paling dekat. Dan sekarang intriknya adalah dalam beberapa hari terakhir orang-orang Saudi bertukar pesan antara Amerika Serikat dan Iran, berusaha meredakan situasi. Jadi, dengan kata sederhana, Israel dan Arab Saudi sekarang sedang mencoba menyeimbangkan posisi Amerika Serikat. Israel menyatakan perlu menyerang dengan target yang sudah ditentukan, sementara Arab Saudi menilai serangan belum diperlukan saat ini. Kita dapat menyelesaikan ini secara diplomatis sebagai mediator, namun peningkatan militer Amerika Serikat di Teluk Persia akan selesai dalam beberapa hari. Saat itu akan jelas apakah Trump memakai seluruh armada ini untuk Iran atau tidak.
kita akan memahami siapa yang lebih mempengaruhinya, Israel atau Arab Saudi. Saya akhiri dengan elipsis, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan beri like. Teman-teman, jika episode ini bermanfaat dan menarik, Anda dapat mendukung kerja channel YouTube ini dengan donasi atau berlangganan melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda, sampai jumpa.